maaf ya, diminta juga sampai dipegang-pegang pelecehan sampai hubungan badan, dan anak angkatnya sendiri itu juga diperlakukan hal yang sama, bahkan dibiayain kuliah, kalau nggak dikirim video nggak akan dikirim uang jajan. Selagi saya bawain, saya pikir ini tingkah yang sangat bejat sekali ya. Jadi saya izin dengan mereka juga memberikan bantuan hukum, dan mereka juga mengizinkan. Karena menurut saya kalau misalnya kita nggak kasih atensi, ini akan berlarut-larut ya. Dan ini korbannya, saya yakin nggak cuma 2 ini, pasti ada lagi korban yang lain. Makanya saya kasih support penuh dari saya dan Athena Group. Saya turunkan tim pengacara saya juga untuk bantu sampai masalah ini selesai. Dari aku sendiri, aku dilecehkan sama ayah angkat aku dari aku 2 SMP. Itu dari situ dia melakukan perselingkuhan pada saat liburan pesantren, dan itu kejadiannya terus menerus. Pokoknya setiap liburan pondok pasti dia selalu ngelakuin itu. Dan terus berlanjut sampai aku kuliah dan sebenarnya pas aku selama ini tuh nggak tahu kalau aku anak angkat dari si pelaku ini. Cuma aku baru tahu itu pas aku naik kelas 2 SMA, karena itu juga tahunya ibu angkat aku mergokin aku lagi bullying sama si pelaku ini pas lagi tidur siang. Di situ aku baru tahu kalau aku tuh bukan anak kandung dari si pelaku. Itu dilakuin berturut-turut setiap liburan pondok dengan paksaan. Setiap dia mau ngelakuin kayak gitu, aku sebenarnya selalu selalu nahan gitu, selalu menahan, selalu pegang badan aku supaya dia nggak bener-bener masukin ini. Cuma semakin aku nahan, semakin dia maksa gitu, sampai akhirnya ngomong, emang keperawanan kakak buat siapa sih gitu, udah buat ayah aja gitu. Terus udah kakak nikahnya sama ayah aja. Sampai aku tuh berpikir, kenapa ya ayah gue tuh kayak gini gitu. Kenapa tadinya aku mikir itu mungkin hal yang biasa gitu, soalnya aku mikirnya itu emang kasih sayang ayah ke anak perempuannya atau kayak gimana. Karena di setiap dia ngisi-ngisi ceramah, ngisi-ngisi acara, aku beberapa kali sering juga diajak sama dia, dan dia tuh selalu ngebangga-banggain aku di depan jamaah-jamaahnya, di depan orang-orang. Sampai akhirnya pas aku tahu aku bukan anak angkatnya, aku langsung berpikir, oh berarti selama ini aku digituin itu bukan hal yang wajar, itu salah. Dan dari situ aku baru sadar gitu. Mau mencoba kulit kamu, dia bilang apa? Dia sebenarnya nggak pernah ngomong apa-apa dong. Jadi setiap saya lagi tidur siang atau lagi tidur pasti dia selalu kayak gitu, selalu melakukan hal kayak gitu ke saya. Yang waktu dia mau masukin, dia bilang mau sembuhkan kamu apa? Oh iya, dia bilangnya waktu itu alasannya karena saya anak pondok. Biasanya kalau anak pondok tuh ininya gatel-gatel gitu, kelaminnya tuh gatel-gatel, makanya dia alasannya nanti ayah obatin kelaminnya gitu. Saya kira mungkin ayah saya kayak gini, perhatian, peduli sama saya, makanya dia ngelakuin kayak gitu. Ternyata bukan cuma, sebenarnya nggak gatel-gatel ya, sebenarnya
gatel-gatel Alasannya? cuma alasan aja gitu. Bahkan waktu udah ketahuan sama ibu angkat saya juga bilangnya hilaf, terus dia bilangnya tetap kayak gitu mau ngobatin saya yang gatel-gatel. Ini pelaku ketua forum alim ulama. Alim ulama loh. Iya, menjaga alim ulama. Ketuanya loh. Ketua umum. Kalau dia minta, kamu sering minta video? Iya, sering minta video waktu aku udah memasuki kuliah. Jadi kuliah dia pisah tempat, dia sudah bersyukur banget, sudah kuliah itu pisah tempat tinggal. Tapi setiap kali mau kasih jajan harus kasih video. Iya, pokoknya setiap dia ngirim transferan atau setiap aku yang minta uang buat keperluan kuliah, buat keperluan bayar kos, pasti dia selalu bilang, ayah aja ngirim transferan tanpa disuruh, masa kamu ngirim video harus ayah suruh dulu. Pasti dia selalu bilang kayak gitu. Dan sebenarnya bukannya aku nggak bisa nolak atau ngelawan, cuma beberapa kali aku sering banget alasan, terus beberapa kali aku sering bilang nggak kekirim videonya, atau bahkan beberapa kali aku juga sering bilang nggak bisa ya, aku lagi ada organisasi kampus atau rapat atau segala macam. Pasti ujung-ujungnya besok-besoknya dia tetap nunggu kiriman video, dan kadang nggak ngasih uang gitu. Kadang ayah nggak TF karena kamunya juga nggak pernah ngasih video, dibilang gitu. Oke. Dari kamu bagaimana? Dari aku. Ini ponakannya ya? Iya, dari aku dicelin pas kelas 6 SD, pas aku mau berangkat sekolah. Di situ aku pernah emang sempet tinggal di rumahnya Mas Turo, karena emang Mas Turonya sendiri yang menyuruh aku buat tinggal di rumahnya, karena dengan alasan dia ingin nyekolahin aku, biayain sekolah aku, dan temenin istrinya karena dia sering ceramah malam. Jadi aku nemenin istrinya, dan biasanya itu istrinya yang nganterin aku sekolah. Tapi ini tiba-tiba Mas Turo yang pengen nganterin aku berangkat sekolah pagi-pagi. Di situ dia nganterin aku naik mobil. Di situ dia tiba-tiba di jalan berhenti di tengah jalan. Di situ dia nyuruh aku buat megang kelaminnya, dan di situ dia juga nyuruh aku untuk di situ benar-benar aku nggak tahu kalau misalkan itu hal yang gak baik, karena aku pun juga takut sama Mas Turo. Jadi aku tetap ngelakuin hal itu, dan dari situ hal itu terus berlanjut sampai aku kelas 1 SMP. Aku dilakukan persetubuhan dengan Mas Turo. Dia di situ aku sama Mas Turo berdua. Dari situ juga ada teman aku. Dia mau ada teman aku buat pulang karena dengan alasan ingin pergi ke rumah nenek. Pas aku udah rapi, teman aku udah pulang, ternyata dia nyuruh aku masuk ke kamarnya. Dan situ dia bilang, wah, buka ya celananya. Bener-bener masukin minyak ke dalam aku. Di situ bener-bener aku ngerasain aku sakit banget, sampai kayak gak kuat banget, sampai kayak nahan. Dari situ aku bener-bener gak bisa ngomong, kayak cuma bisa diem. Dan setelah itu dia mengeluarkan cairan. Dan setelah melakukan besoknya pagi itu, karena aku belum menstruasi di 1 SMP itu, paginya aku ngeluarin pendarahan karena aku kira aku mens, tapi ternyata itu cuma
keluar cuma 2 harian, bahkan gak nyampe 2 hari. Ternyata aku bukan mens, tapi karena vaginaku luka. Dari situ Mas Nura tetap terus berlanjut melakukan itu ketika istrinya lagi keluar, entah lagi belanja atau ke rumah orang tuanya istrinya. Di situ dia benar-benar melakukan sampai pas bulan Ramadan kemarin dia masih megang-megang tubuh aku, dan di situ karena aku lagi mens, jadi dia nggak melakukan sampai setubuhan, tapi dia tetap memegang kemaluan. Oke. Saya aja waktu di podcast darah saya aja mendidih ya, dan menurut saya ini keterlaluan. Sebenarnya saya males sih bawain podcast dan juga bawa masalah ini jadi ke media jadi lebih besar ya, karena menurut saya ini mempermalukan Islam ya. Saya nggak mau mempermalukan Islam, saya pengen jaga baik nama Islam juga, tapi menurut saya ini tingkahnya sudah keterlaluan, dan kalau dilanjutkan justru ini yang namanya merusak nama Islam ya. Maka itu saya, tim kuasa hukum saya, segenap perusahaan saya akan bantuin korban ini sampai dapat keadilan. Bang Jeffrey, saya sudah tunjuk sebagai kuasa hukum untuk bantu korban-korban ini. Bang, boleh silakan. Ya, mungkin saya tambahkan. Yang perlu digarisbawahi adalah terjadi pertama kali adalah ketika korban ini masih dalam usia anak, di mana pada waktu itu Zulfa, kita sebut saja Z ya, kelas 2 SMP pertama kali ya, itu mengalami pencabulan. Lalu kemudian dilanjutkan, jadi sejak tahun 2017 setiap liburan itu ketika Z ini pulang ke rumah, baik itu libur puasa, baik itu liburan juga semester, liburan kenaikan kelas, si Z ini pulang, disitulah terjadi proses bulan itu. Tadi dikatakan bahwa awalnya menolak sampai pada akhirnya di tahun 2020, disitulah terjadi pertama kali bulan itu. Dan sekali lagi usia Z masih tergolong anak, ya. Jadi ini adalah tindak pidana terhadap anak. Lalu kepada saudari S. Saudari S pertama kali mengalami adalah kelas 6 SD. Ini luar biasa, kelas 6 SD. Dan terjadi pertama kali persetubuhan adalah kelas 1 SMP, betul ya? Pertama kali persetubuhannya adalah kelas 1 SMP. Belum menstruasi bahkan. Belum menstruasi. Nah, ini kan tergolong tindak pidana yang luar biasa. Maka dari itu, tanggal 7 Juli kemarin, saudari Z telah melaporkan pelaku di Polres Metro Bekasi. Nah, harapan kami Polres memperlakukan kasus ini secara atensi. Segera tangkap pelaku, segera tersangkakan dan ditahan. Korban ini dari indikasi ada cuma 2 orang lagi, apa ada korban lagi nih kalau dari posisi? Ya, kalau dari cerita mereka ya kita nggak tahu ya. Bahkan korban Z sendiri itu dari 2 SMP, korban S dari kelas 6 SD. Tapi mereka baru tahu aja tuh 1-2 bulan terakhir. Mereka aja baru tahu 1-2 bulan terakhir setelah cerita sama-sama ternyata sama-sama korban. Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari tingkah laku sih, harusnya sih nggak mungkin 2 ini ya. Tapi saya pikir kita nggak usah ngitung korban deh. Nanti kan keluar sendiri korban-korban yang lainnya kalau misalnya di jalan ya. Tapi seperti kata Bang Jeffrey tadi, 1 aja sebenarnya sudah cukup, apalagi 2 dan bejat seperti ini ya. Ini dengan keluarga seperti ini loh. Kalian bayangin nggak kalau nggak dengan keluarga? Apalagi ini kita bawa-bawa nama ulama ya. Kan kita juga belajar patuh, belajar nurut dengan ulama. Ini sangat mengerikan. Ini predator saya menurut saya. Dari wartawan, apakah ada indikasi dari ada korban lain? Begini, ini juga momentum. Sekali lagi ini momentum. Dengan beraninya mereka speak up, dengan beraninya mereka berdua berbicara di depan publik mengenai apa yang mereka alami, mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak, maka kami juga menghimbau, mungkin ada korban-korban lain di sana. Silakan untuk bergabung ke Polres Metro Bekasi. Kami juga membuka diri, karena jangan sampai katakanlah di luar sana ternyata banyak korban yang lain, ya kami juga akan melindungi korban-korban tersebut sampai mendapatkan keadilan. Kenapa? Sekali lagi kami berdiri di atas kebenaran.
Kami sudah melihat bukti-buktinya. Kalau di luar sana ada anak-anak yang lain atau perempuan-perempuan yang lain yang merasa juga korban yang sama dari terduga pelaku, silakan datang ke Polres Metro Bekasi untuk memberikan keterangan. Nggak penting di saya, cuma saya kasihan ya, sampai mereka ini sampai nggak berani pulang. Kamu nggak bisa pulang nih sampai ya. Masih dicari-cari, sampai sekarang juga masih diintimidasi untuk berdamai. Bahkan dikatakan ini aib keluarga. Ini bukan aib keluarga, saya bilang dengan dia. Ini bukan aib keluarga, saya bilang. Ini kejahatan seksual, ini bukan aib keluarga. Kalau mereka, kan saya sampaikan dengan korban kemarin, kalau bapaknya nuntut, saya yang besarin, saya yang sekolahin, saya yang biayain hidup. Saya bilang kan kemarin, suruh mereka catat notanya. Hitung aja makanan dari kecil sampai gede, sekolahnya berapa, hitung aja, selesaiin semuanya. Nanti saya bayar lunas semuanya. Karena ini menurut saya ini bukan aib keluarga, ini bukan harus diselesaikan dengan kekeluargaan menurut saya ya. Apalagi ini seorang yang kita yang harusnya kita hormati, seorang yang harusnya kita jadi panutan kita. Jadi kalau saya nggak akan kasih ampun untuk yang seperti ini, Bang. Saya pengen yang kayak gini punya itu menjadi pelajaran, jerah. Ya harapan saya pun juga bisa diberitakan supaya nggak ada korban yang lain. Satu korban yang lain keluar dan tidak ada korban yang lain lagi. Ya, kalau kayak gini Bang, misalnya nih ya, selesai keluar nggak di penjara atau nggak dihukum, kan bisa terjadi korban yang lain, sangat berbahaya sekali. Iya. Gembira. Apresiasi kepada Polres Metro Bekasi. Sebagai kuasa hukum korban sendiri, yang dikenakan pasalnya nanti apa? Undang-undang perlindungan kepada korban, Kepada tersangka. Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang TPSK. Ancamannya berapa betul? Minimal 5 tahun. Minimal ya, bukan kita bicara maksimal. Karena kalau Undang-undang perlindungan anak ada ancaman minimal. Beda dengan tindak pidana umum. Ini tindak pidana khusus dan dianggap kejahatan luar biasa. Maka minimal hukumannya adalah 5 tahun pidana penjara. Maksimalnya? Bisa 12, bisa 15, bisa 20. Oke, saya dukung maksimal lah. Dan ini juga untuk adik-adik di sini juga saya pengen kasih tahu. Mereka datang itu dengan saya itu dengan ketakutan. Mereka datang itu juga kayak nggak tahu mau bawa ini kemana karena kasusnya juga mandek. Saya juga cuma pengen kasih tahu ini di depan media semuanya. Kalian berdua nggak usah takut. Kalian sudah punya saya sekarang. Kalian punya Bang Jeffrey juga. Nggak usah takut apapun itu. Siapapun yang ngancam kalian, kasih tahu dengan saya akan lindungi kalian. Oke? Jangan takut, apalagi berdamai, karena ini bukan sesuatu yang harus kita damaikan. Oke?